Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'rabu wal mabniyu. Bab menjelaskan mu'rab dan mabni. Pada pembahasan pertama yang akan kita bahas adalah mengenai kalimat isim, yakni isim yang mabni dan juga isim yang mu'rab. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kalimat fi'il yang mabni dan kalimat fi'il yang mu'rab. Untuk kalimat huruf ini selamanya hukumnya adalah mabni. Makanya dikatakan wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Ya. Jadi wa kullu harfin mustahiqqun lil bina. Di nazam pertama wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufi mudni. Jadi kalimat isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Kalau para ulama mendefinisikan mu'rab di sini adalah masalima min syibhil hurufi, adalah kalimat yang selamat daripada keserupaan dengan kalimat huruf. Oleh karenanya untuk kalimat isim yang mempunyai keserupaan yang dekat dengan kalimat huruf, maka status kalimat isim tersebut adalah kalimat yang mabni. Sehingga kalau kita katakan itu mabni, maka sesuai dengan pengertian mabni itu sendiri, ma yalzamu halatan wahidah wala yataghayyaru akhiruhu bisababi ma yadkhulu alaih. Jadi keadaan atau kondisinya ini akan selalu tetap, dia tidak akan berubah-ubah walaupun kemasukan amil-amil yang masuk. Ini untuk isim-isim yang mabni. Berbeda dengan isim-isim yang mu'rab. Jadi ketika semisal menjadi mubtada, ya, karena di situ ada amil maknawi ibtida, tentunya dibaca rofa. Kalau misalkan menjadi maf'ul, tentunya dibaca nasab. Kalau misalkan kemasukan huruf jar, tentunya dibaca jar. Jadi kesimpulan daripada nazam yang pertama, isim itu ada kalanya mabni dan ada kalanya mu'rab, sehingga tidak ada istilah di antara isim dan antara mabni dan mu'rab. Jadi hanya ada istilah mabni dan hanya ada istilah mu'rab. Ini untuk kalimat isim. Nah, sebagian ulama ini menyatakan bahwa untuk lafadz-lafadz sebelum ditarkib ini hukumnya adalah mauquf. Ya, ini bisa dibaca di dalam kitab Taudhihul Maqasid. Ya, maksudnya mauquf di sini adalah tidak mu'rab dan juga tidak mabni. Kalau yang saya katakan tadi, bahwa untuk kalimat isim ini hanya ada dua status, yakni ada istilah mabni dan ada istilah mu'rab. Ini menurut kebanyakan ulama. Akan tetapi menurut sebagian ulama, semisal daripada Al-Imam Ibnu Usfur, beliau menyatakan bahwa untuk kalimat isim sebelum ditarkib, maka hukumnya ini adalah mauquf. Ya. Jadi tidak kita sebut mu'rab, juga tidak disebut dengan mabni. Ini bisa dibaca di dalam kitab Taudhihul Maqasid. Nah, kemudian selanjutnya apa saja keserupaan itu? Maksudnya keserupaan dengan kalimat huruf. Kalau di dalam kitab Alfiyah ini disebutkan hanya ada 4. Ya. Kalau kita baca di dalam referensi yang lain, penyebab daripada kemabnian kalimat isim ini dibagi menjadi 2. Ya, di antaranya adalah ada yang penyebabnya karena aridi. Semisal menjadi munada, ya maksudnya munada yang mabni, atau menjadi isim nyala, maksudnya isim nyala yang mabni, atau karena susunan, ya, yakni susunan
adat murakkab, nah itu kan dihukumi mabni, akan tetapi di situ penyebabnya adalah aridi. Nah, ini bisa dibaca di dalam referensi-referensi yang lain. Keserupaan yang pertama adalah kasyabahil wad'i fismai jitana. Ya, jadi keserupaan yang pertama adalah syibih wad'i, yaitu keserupaan di dalam segi wad'un, asal peletakannya. Nah, kalau kita belajar di dalam kitab Alfiyah nanti di bab belakang itu kan dijelaskan untuk kalimat huruf paling banyak hurufnya berapa, untuk kalimat isim paling banyak hurufnya berapa, untuk kalimat fiil paling banyak hurufnya berapa. Ini dijelaskan. Nah, di antara penjelasannya adalah kalimat isim itu minimal adalah 3 huruf. Oleh karenanya ketika ada kalimat isim kok tidak terdiri daripada 3 huruf, semisal hanya 2 huruf, ya, maka isim tersebut kita hukumi mabni. Kenapa? Karena ada keserupaan dengan kalimat huruf. Yakni kalimat huruf itu paling banyak itu kan 2. Ya, paling banyak 2. Tapi hukum seperti ini tidak bisa kita balik. Semisal ada kalimat huruf yang hurufnya ada 3 lalu kita hukumi mu'rab, ini tidak bisa. Misalkan ada lafadz ala. Ala itu kan ada ain, lam, kemudian ada alif layyinah. Itu tidak bisa kita hukumi mu'rab, walaupun kalimat huruf tersebut adalah terdiri daripada tiga huruf. Jadi hukum seperti ini tidak bisa dibalik-balik. Yang jelas untuk kalimat isim yang memiliki keserupaan dengan kalimat huruf, yang pertama adalah dari segi wad'i, gampangnya adalah dihitung dari segi jumlah hurufnya, maka kita hukumi sebagai isim yang mabni. Kecuali pada lafadz tersebut sudah ada proses pembuangan, semisal pada lafadz abun, ya, semisal pada lafadz yadun dan lain sebagainya. Adapun contoh daripada musannif adalah fismai jitanah. Jadi pada lafadz ta, domir ta itu kan cuma 1 huruf, makanya dihukumi sebagai isim yang mabni. Nah, itu kan cuma 2 huruf, makanya dihukumi sebagai isim yang mabni. Nah, untuk domir-domir yang lain yang jumlahnya adalah 3 huruf atau bahkan 4 huruf, nah ini adalah istilahnya ditaglib, ya, jadi ditaglib. Jadi untuk isim domir ini dianggap sebagai syibihnya adalah syibih wad'i secara keseluruhan. Walaupun nanti sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa untuk isim domir syibihnya adalah syibih iftiqori. Kemudian yang kedua wal maknawi fi mata wa fi huna, yakni ada keserupaan makna dengan kalimat huruf. Semisal pada lafadz mata, ya, mata di sini kan isim istifham. Nah, lafadz mata ini ada keserupaan makna dengan kalimat huruf yang juga menunjukkan makna istifham. Apa itu? Yakni huruf A. Huruf A, ya, hamzah A, aqama zaidun, itu adalah kalimat huruf dan itu menunjukkan makna istifham. Jadi untuk lafadz mata yang statusnya sebagai kalimat isim ini dihukumi mabni. Kenapa? Karena ada keserupaan makna dengan kalimat huruf, yakni sama-sama di dalam masalah istifham atau sama-sama berupa syarat. Mata, in, ma, man, ma, idma, ayun, mata. Mata di situ kan ada syartiyah, ya. Mata yang statusnya sebagai kalimat isim, sebagai syarat, di sini dihukumi sebagai isim yang mabni. Kenapa? Karena ada keserupaan dengan kalimat huruf yang juga sama-sama sebagai syarat, yakni in misalkan. Jadi saya ulangi, untuk syibih yang kedua adalah syibih maknawi, yakni ada keserupaan dengan kalimat huruf di dalam segi maknanya. Kemudian yang ketiga wakan yabatin anil fi'li bila, ya, ta'atsurin wakaf tikorin usila. Jadi untuk syibih yang ketiga ini adalah syibih niyabi.
atau di dalam istilah lain tidak menggunakan syibih niyabi. Ada yang menyebutnya dengan istilah syibhul isti'mali. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ada kesamaan dengan kalimat huruf dalam segi penggunaannya, yaitu sama-sama bisa beramal akan tetapi tidak bisa diamali. Kita tahu kalimat huruf, misalkan huruf jar ya, ketika masuk kepada kalimat isim semisal lafaz ad-dar fiddari, maka lafaz ad-dari itu menjadi makmulnya yang harus dibaca jar. Kenapa? Karena kemasukan huruf jar. Sama dengan kalimat isim. Untuk kalimat-kalimat isim yang statusnya masuk di dalam kategori syibih istimali, ini juga bisa mengamal, akan tetapi dia tidak bisa diamali. Sama dengan kalimat huruf. Misalkan ada contoh isim fi'il. Ya, jadi isim fi'il. Kemarin kita sudah membahas mengenai isim fi'il. Untuk isim fi'il seperti contoh daroki zaidan, ini kan mengamal. Jadi daroki ini mengamal kepada lafaz zaidan. Akan tetapi untuk lafaz daroki sendiri tidak bisa diamali. Ya, karena statusnya mabni. Saya ulang, untuk syibih yang ketiga ini adalah syibih istimali atau syibih niyabi, yakni sama-sama di dalam penggunaannya, yakni sama-sama bisa mengamal akan tetapi dia tidak bisa diamali. Kemudian yang keempat, wakaf tikorin usilah, yakni syibih iftiqari, ya, yakni syibih iftiqari. Maksudnya syibih iftiqari di sini adalah kalau ada kalimat isim yang di situ sangat membutuhkan kepada lafaz lain, maka nanti dihukumi mabni. Kenapa? Karena syibihnya adalah syibih iftiqari, sama-sama butuh pada lafaz lain. Sama dengan kalimat huruf. Kalimat huruf itu tidak dipisah, tidak bisa dipisah. Misalkan fi, ala sendirian seperti itu tidak bisa. Sama dengan kalimat isim yang syibihnya syibih iftiqari, ini tidak bisa dipisah. Artinya dia selalu butuh kepada sambungan. Semisal isim mausul alladzi, tidak bisa alladzi. Alladzi saja tidak bisa karena isim mausul ini butuh terhadap sila. Wa kulluha yalzamu ba'dahu sila ala dhamirin laikin mustamilah. Jadi kesimpulannya daripada bait-bait nazom ke musannif bisa kita simpulkan bahwa isim yang dimabnikan itu ada 6 bab secara umum. Yang pertama adalah isim dhamir, kemudian ada isim syarat, kemudian ada isim istifham, kemudian ada isim isyarah, kemudian ada isim fi'il, dan juga ada isim mausul. Nanti kalau kita baca di dalam kitab Kafiyah Al-Kubra, ya, Imam Ibnu Malik ini menambahkan di sana untuk syibih-syibih yang lain. Semisal ada syibih ihmali dan juga ada syibih lafdi. Ini bisa dibaca di dalam kitab Al-Kafiyah, juga karya daripada Imam Ibnu Malik. Nah, satu nazom lagi. Wa murabul asma'i ma qad salima min syabail harfi ka ardin wa suma. Ini sudah saya jelaskan pada pembahasan awal tadi bahwa untuk isim-isim yang mu'rab ini adalah isim yang selamat daripada keserupaan dengan kalimat huruf seperti lafaz ardin. Ya, jadi selamat daripada serupa di dalam hal wad'i, kemudian maknawi, kemudian isti'mali atau niyabi, kemudian juga iftiqari atau di dalam keterangan lain ada ihmali, kemudian ada syibih lafdi. Mungkin cukup sampai di sini. Nanti kita akan melanjutkan pada fiil-fiil yang mabni dan juga fiil-fiil yang